Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas lagi tentang dinamo kipas angin yang thermal fuse-nya di jumper, jadi tidak dipakai lagi thermal fuse, sehingga pada saat kipas angin ini macet, kondisinya adalah menjadi sangat parah, rusak karena overheat. Terlihat dari lilitannya itu berubah warnanya dari kuning keemasan menjadi kecoklatan di sebelah kanan, bisa Anda lihat. Jadi salah satu manfaat thermal fuse adalah untuk menghindar overheat yang berlebihan sampai salah satu jalur kawat lilitan itu putus. Kalau ada thermal fuse, maka thermal fuse saja yang putus, tidak merubah, tidak memutuskan kawat lilitan. Nah, jadi ini setelah kita bongkar, tadi kawatnya kaku-kaku semuanya, kita semprot. Nah, kita lihat ada yang putus, dan putus ini membuat kita bingung. Nah, ini satu ketemu karena bekas jumperan thermal fuse, sehingga kita pastikan itu adalah kabel utamanya. Kemudian kabel ini yang putus, posisinya sama dengan kabel lilitan kapasitor starting dan running. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui kabel kumparan kecepatannya? Nah, kita ukur dulu dengan avometer. Jika yang naik, maka itu adalah kabel kumparan utama yang terputus. Ketika kita hubungkan kabel yang putus itu dengan kabel kumparan kecepatan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kecepatan yang sudah kawat kecepatan yang sudah dapat. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu kalau memang sudah itu pasti, maka kita sambungkan dengan kabel kumparan kecepatan yang putus tadi. Nah, itu cara mengeceknya. Sedangkan kalau yang kapasitor itu harus terhubung dulu kabel kecepatan semuanya, karena kecepatan 1 dan 2 dan 3 itu terhubung. Jadi kalau salah satu putus, maka kabel kapasitor itu tidak akan terhubung. Nah, ini sudah ketemu. Artinya tinggal kita sambungkan kabel yang putus yang pendek tadi di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Mudah-mudahan sudah bisa berhasil eksperimen kita. Tinggal dirapikan, gunakan bahan-bahan yang sesuai standar. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, pada saat diukur jangan lupa itu dikerik dulu atau dibakar dulu isolasi catnya. Bisa kita lihat di sini, karena saya ragu juga, kita lakukan ulang lagi dari kabel yang putus sebelah kanan. Kita cek, ternyata tidak terhubung, karena harus terhubung semua kabelnya untuk kecepatan kabel lilitan kecepatan. Nah, jadi kalau kita salah dalam pemasangan kabel ini, begitu kita pasang, kipas angin berputar sebentar lalu terbakar kawat lilitannya. Nah, jadi untuk menghindari itu kita pastikan lagi apa benar yang kita tentukan tadi sebagai kabel kecepatan juga. Nah, lalu setelah kita ketemu, maka kita ukur masing-masing dari kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, kita tentukan dari besarnya nilai resistansi. Yang kecil nilai resistansinya itu adalah kecepatan yang cepat, yang besar nilai resistansi itu adalah kecepatan yang lambat. Jadi begitulah kira-kira cara kita memanfaatkan dinamo yang sudah rusak, sudah parah, masih bisa kita manfaatkan asalkan kita sabar dan paham prinsip kerja dalam memperbaiki dinamo kipas angin. Nah, ini pemasangannya, karena saya bukan
ahlinya dalam lilitan dinamo pemasangan begini, maka saya pakai saja bahan-bahan yang ada. Harusnya ini kita memakai benang dalam mengikat antar kabelnya, lalu isolatornya adalah isolator yang tahan panas. Karena ini hanya untuk eksperimen, maka saya buat seperti ini untuk menunjukkan kalau dengan hati-hati dengan pengukuran, maka dinamo yang sudah rusak parah begini juga masih bisa kita manfaatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.